Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube Dunia Beda, tempat di mana takdir bisa berbalik dalam sekejap mata. Bayangkan bertahun-tahun lamanya sebuah hati dipenuhi penyesalan pahit. Seorang kakak menolak cinta tulus karena kemiskinan, mencari masa depan yang pasti dalam genggaman kemewahan. Namun takdir berbalik kejam. Pria yang dulu ia buang, kini kembali dengan segala kemegahan. Tapi matanya tak lagi tertuju padanya. Sebaliknya, ia memilih sang adik, yang dulu tak pernah dianggap. Mampukah seorang kakak menerima kenyataan pahit ini? Ataukah hati akan hancur lebur dalam api cemburu? Namun sebelumnya, bagi yang beragama Islam, saya sarankan untuk menuliskan sholawat Nabi Muhammad di kolom komentar, agar kelak sholawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Like dan subscribe ke channel ini sangat membantu kami untuk terus bersemangat, membuat cerita-cerita baru yang menghibur dan penuh hikmah untuk kita semua. Aku Adelia, seorang gadis yang selalu memilih berada di bayangan. Keluargaku, bisa dibilang, hidup berkecukupan. Ayah bekerja di perusahaan kontraktor. Ibu mengelola butik kecil di sudut kota. Kami tidak kaya raya, tetapi tidak juga kekurangan. Sejak kecil, sorotan selalu tertuju pada kakakku, Bella. Dia adalah representasi sempurna dari apa yang orang tua idamkan. Cantik, pintar, dan sangat populer. Rumah kami, yang tampak tenang dari luar, sebenarnya selalu riuh oleh suara tawa teman-teman Bella dan para pria yang berbondong-bondong mendekatinya. Aku adalah kebalikannya. Lebih pendiam, lebih sering mengamati dari sudut ruangan. Saat Bella bercerita tentang pesta atau teman-temannya yang trendy, aku sibuk dengan buku-bukuku atau sekadar mengamati ekspresi orang di sekitarku. Aku melihat tawa yang terpaksa, senyum yang disembunyikan, dan kadang, sorot mata yang penuh perhitungan. Bella tidak pernah menyadarinya. Baginya, dunia adalah panggung, dan dia adalah bintang utama. Aku tidak pernah merasa iri, hanya penasaran. Penasaran akan apa yang tersembunyi di balik gemerlap. Di tengah hiruk-pikuk kehidupan Bella yang penuh warna, ada satu sosok yang selalu menarik perhatianku. Namanya Rian. Dia bukan bagian dari lingkaran pergaulan Bella yang glamor. Rian adalah teman lama ayah, atau mungkin lebih tepatnya, anak dari rekan kerja ayah yang dulu pernah sangat membantu keluarga kami. Dia sering datang ke rumah, biasanya untuk membantu ayah memperbaiki sesuatu di taman atau sekadar mengantar makanan titipan ibu. Penampilannya selalu sederhana, kemeja lusuh, celana jeans yang sudah pudar. Transportasinya? Sebuah motor butut berwarna biru yang selalu mengeluarkan suara berisik saat mendekati gerbang rumah kami. Aku sering melihatnya dari jauh. Cara Rian berinteraksi dengan ayah sangat sopan dan penuh hormat. Dia tidak pernah canggung, meskipun kondisi ekonominya sangat jauh berbeda dengan kami. Saat ayah menawarkan minum, Rian selalu tersenyum tulus dan menolaknya dengan halus, berkata dia tidak ingin merepotkan. Diam-diam, aku menaruh simpati pada kegigihannya. Ada sesuatu dalam dirinya yang terasa asli, tidak dibuat-buat. Sebuah kejujuran yang langka di dunia yang kuamati. Seiring waktu, kehadirannya menjadi kebiasaan. Rian tidak datang setiap hari, mungkin seminggu sekali atau 2 kali. Setiap kali motor bututnya terdengar di kejauhan, aku tahu Rian datang. Aku tidak tahu mengapa, tapi ada rasa nyaman yang menyelimuti. Dia selalu menyapa kami dengan senyum ramah, mata yang tulus, dan tatapan yang tidak pernah merendah meskipun penampilannya sederhana. Bella, tentu saja, tidak pernah terlalu memperhatikannya. Baginya, Rian hanyalah anak Pak Anwar yang sesekali datang. Suatu sore, aku melihat Rian membantu ayah mengangkat beberapa pot tanaman besar di halaman belakang. Keringat membanjiri dahinya, tetapi dia tidak mengeluh. Dia bekerja dengan serius, tanpa basa-basi, tanpa mengharap imbalan. Aku diam-diam membawakan segelas air dingin dan meletakkannya di dekatnya. Rian terkejut, menoleh padaku dengan senyum tipis. "Terima kasih, Adelia," katanya, suaranya sedikit serak. Itu adalah interaksi singkat, tapi entah mengapa, momen itu teruk jelas di benakku. Aku tahu,
Ada sesuatu yang lebih dari sekadar simpati yang mulai tumbuh di hatiku untuk pemuda itu. Sore itu, suasana di rumah terasa berbeda. Ada ketegangan yang menggantung di udara, sebuah keheningan yang aneh. Ibu berkali-kali melirik jam dinding. Ayah tampak gelisah di ruang tamu. Aku sedang membaca buku di kamarku saat mendengar suara motor butut yang familiar. Kali ini diikuti oleh suara mobil yang lebih tua dan pelan. Aku mengintip dari jendela. Di depan rumah, berdirilah Rian. Kali ini mengenakan kemeja batik yang rapi namun terlihat sedikit kebesaran. Di sampingnya, sepasang suami istri yang aku duga adalah orang tuanya, berbusana serupa, dengan wajah yang menunjukkan campuran harapan dan kecanggungan. Mereka masuk ke ruang tamu yang sudah diatur rapi. Orang tua Rian membawa beberapa bingkisan sederhana, sebuah isyarat niat baik. Keluarga kami menyambut mereka, namun dengan sikap yang setengah hati. Aku melihat ekspresi Bella. Dia duduk di samping ibu, wajahnya kaku, bibirnya terkatup rapat. Di matanya, tidak ada sedikit pun gairah atau bahkan sekadar rasa ingin tahu. Hanya ada ketidaknyamanan, dan sedikit rasa jijik yang ia coba sembunyikan. Udara menjadi semakin berat, seolah setiap hembusan napas dapat memecah keheningan yang mencekam. Setelah basa-basi yang terasa sangat panjang dan canggung, Ayah Rian, dengan suara bergetar, menyampaikan maksud kedatangan mereka. Maksud kedatangan kami kemari adalah untuk menjalin silaturahmi yang lebih erat, dan jika diizinkan, kami berniat melamar putri Bapak, Nona Bella, untuk putra kami, Rian. Kalimat itu menggantung di udara. Berat. Ibu Bella mencoba tersenyum, tetapi hasilnya lebih terlihat seperti ringisan. Ayahku menghela napas, melirik ke arah Bella yang masih membeku. Momen puncak adegan itu tiba. Bella, setelah sekian lama terdiam, akhirnya angkat bicara. Suaranya terdengar lembut, tapi setiap kata adalah bilah pisau. "Terima kasih atas kehormatan ini, Om, Tante," katanya, memaksakan senyum tipis. "Tapi saya butuh masa depan yang pasti. Sesuatu yang lebih terjamin." Saat mengucapkan kata, terjamin, matanya dengan sengaja melirik ke arah jendela, di mana motor butut Rian terparkir di depan rumah kami. Sebuah tamparan keras yang tak bersuara. Rian menunduk. Wajahnya memerah padam. Hati kecilku ikut tercabik melihatnya. Bella menyelesaikan kalimatnya dengan sebuah senyum tipis yang penuh kemenangan. Dia merasa telah menyampaikan maksudnya dengan sopan, namun dampaknya jauh lebih brutal. Aku melihat Rian. Tatapan matanya yang tadi penuh harapan, kini pecah menjadi kepingan-kepingan kekecewaan dan luka yang mendalam. Dia mencoba tersenyum, tetapi itu adalah senyum paling pahit yang pernah aku lihat. Ayahnya dengan cepat meminta maaf, seolah merekalah yang telah melakukan kesalahan besar. Mereka pamit dengan tergesa-gesa. Suasana canggung yang kini berubah menjadi getir. Aku menyaksikan punggung Rian yang tegap namun terlihat rapuh saat dia berjalan menuju motornya. Setiap langkahnya seperti membawa beban 1000 ton. Sebelum dia menghilang dari pandanganku, matanya sempat beradu pandang denganku sebentar. Dalam tatapan itu, aku melihat kekalahan, kehinaan, dan sebuah janji tak terucap untuk tidak akan pernah kembali ke tempat ini. Aku merasakan amarah yang membuncah dalam diriku. Amarah pada kesombongan kakaknya, pada kata-kata tajam yang dilontarkan tanpa mempertimbangkan perasaan orang lain. Setelah kepergian Rian dan keluarganya, rumah kembali pada keheningan, kali ini dengan nuansa yang berbeda. Ibu menghela napas lega. Ayah terlihat sedikit menyesal namun tidak mengatakan apa-apa. Bella, di sisi lain, tampak puas. Dia kembali ke kamar, bahkan bersenandung kecil. Baginya, ini adalah penyelamatan diri dari kehidupan yang ia anggap akan sulit dan penuh kekurangan. Dia yakin telah membuat pilihan yang tepat, sebuah pilihan yang akan membawanya pada kebahagiaan sejati. Aku tidak bisa memahami ketenangan semu yang menyelimuti rumah. Bagaimana bisa seseorang merasa puas setelah melukai perasaan orang lain sedalam itu? Aku mencoba mengusir bayangan tatapan Rian dari pikiranku, tetapi tidak bisa. Beberapa hari kemudian, kami mendengar kabar bahwa Rian dan keluarganya telah pindah. Mereka memutuskan untuk mencari peruntungan di kota lain,
jauh dari sini. Namanya menghilang dari percakapan, seolah ia tidak pernah ada. Tapi tidak untukku. Di sudut hatiku, kenangan akan Rian, motor bututnya. Dan tatapan terluka itu tetap ada. Minggu-minggu berlalu, berganti bulan. Kehidupan kembali normal, setidaknya di permukaan. Bella melanjutkan pergaulannya, sibuk dengan berbagai acara dan teman-temannya. Sesekali ia membahas pria-pria kaya yang mendekatinya, membandingkan kekayaan dan status mereka. Aku mendengarkan, tetapi pikiranku sering melayang pada Rian. Apa yang dilakukannya sekarang? Apakah ia berhasil di kota barunya? Apakah luka di hatinya sudah sedikit sembuh? Aku tidak punya jawaban, hanya pertanyaan yang berputar-putar di kepalaku. Bayangan Rian yang gigih, sosoknya yang tulus meskipun sederhana, terus menghantuiku. Aku marah pada Bella, bukan karena ia menolak Rian, tetapi karena cara ia menolaknya. Kata-kata yang merendahkan, tatapan sinis yang menghina. Aku yakin, kekayaan memang penting, tetapi karakter seseorang jauh lebih berharga. Aku semakin yakin akan pandanganku itu. Pengalaman Rian memperkuat keyakinanku bahwa kemewahan sejati bukan pada harta benda, melainkan pada kebaikan hati dan ketulusan jiwa. Aku berharap Rian bisa menemukan kebahagiaan yang pantas ia dapatkan. Waktu terus berjalan, membawa kami melintasi 5 tahun yang penuh perubahan. 5 tahun adalah waktu yang cukup untuk mengubah banyak hal, termasuk manusia. Aku, Adelia, telah tumbuh menjadi wanita dewasa yang mandiri. Aku menyelesaikan pendidikan dengan baik dan kini bekerja di sebuah agensi desain grafis. Gajiku memang tidak fantastis, tetapi cukup untuk memenuhi kebutuhan dan memberikan sedikit bantuan kepada orang tua. Aku tetap pada kesederhanaanku, tidak banyak berubah. Aku masih suka membaca, mengamati, dan menjalani hidup dengan tenang. Namun, tidak semua orang mengalami perubahan ke arah yang lebih baik. Bella, kakakku, masih sama. Ia masih cantik, masih populer. Namun kehidupannya tidak berjalan sesuai impiannya. Ia telah menjalin beberapa hubungan serius dengan pria-pria yang terlihat mapan dan menjanjikan, sesuai kriterianya dulu. Ada pengusaha muda, seorang eksekutif bank, bahkan putra seorang pejabat. Namun, tidak satu pun dari hubungan itu yang berhasil. Selalu ada saja alasannya. Pria itu ternyata tidak setulus kelihatannya, atau memiliki sifat buruk yang tidak bisa ia terima, atau bahkan sekadar tidak serius. Hubungan-hubungan Bella selalu berakhir dengan kekecewaan. Aku sering mendengarnya menangis di kamarnya, menyesali pilihannya atau mengutuk nasibnya. Pria yang ia kira sempurna, ternyata tidak lebih dari seorang penipu ulung yang hanya memanfaatkan kecantikannya. Pria kaya yang menjanjikan masa depan mewah, ternyata sudah memiliki istri. Setiap kegagalan membuat Bella semakin sinis dan pahit. Ia mulai mempertanyakan apakah standar tingginya terlalu berlebihan. Tetapi ia tidak berani mengakui bahwa mungkin ada sesuatu yang salah dengan cara pandangnya. Aku mencoba menasihatinya, mengatakan bahwa uang bukanlah segalanya, bahwa karakter lebih penting. Tapi Bella hanya mendengus. Kamu tidak tahu, Adelia. Kamu tidak pernah merasakan bagaimana rasanya hidup dalam kemewahan. Kamu hanya bicara teori. Ia masih memegang teguh keyakinannya, meskipun bukti-bukti di depannya menunjukkan hal sebaliknya. Aku melihatnya, seorang wanita cantik yang terjebak dalam lingkaran penyesalan dan harapan palsu, semakin hari semakin merasa ada yang hilang dalam dirinya, sebuah kekosongan yang tidak bisa diisi oleh harta benda. Sementara Bella bergulat dengan kehampaan yang ia rasakan, aku menemukan kepuasan dalam hal-hal sederhana. Karierku di agensi desain grafis mulai menanjak. Aku belajar banyak hal baru, bertemu orang-orang kreatif, dan merasakan kebahagiaan dari hasil kerjaku sendiri. Aku tidak mengejar kemewahan, tetapi aku mengejar kemandirian dan kebebasan. Dengan penghasilanku, aku bisa membeli barang-barang yang kubutuhkan, bahkan sesekali mentraktir orang tua makan di restoran favorit mereka. Aku masih ingat jelas nasihat ayah. Kerja keras dan kejujuran akan selalu membuahkan hasil, Adelia. Kata-kata itu selalu menjadi pegangan bagiku.
Aku sering pulang kerja dengan kelelahan, tetapi hatiku selalu dipenuhi rasa syukur. Aku tidak perlu membandingkan diri dengan orang lain. Aku tidak perlu berlomba-lomba mengejar status. Bagiku, kebahagiaan adalah menikmati setiap proses, setiap pencapaian kecil, dan setiap momen kebersamaan dengan orang-orang yang kucintai. Aku telah menciptakan duniaku sendiri, sebuah dunia yang tenang, jujur, dan penuh makna. Suatu sore yang cerah, aku baru saja pulang kerja. Seperti biasa, aku memarkir mobilku di garasi dan berjalan menuju pintu depan. Tiba-tiba, sebuah suara mesin yang halus namun bertenaga menarik perhatianku. Sebuah mobil Eropa mewah berwarna hitam mengkilap melaju perlahan dan berhenti tepat di depan rumah kami. Bentuknya aerodinamis, warnanya elegan, dan memancarkan aura kemewahan yang tidak main-main. Hatiku berdegup. Siapa ini? Bukan ayah, bukan Bella. Apalagi salah satu teman mereka yang biasanya hanya mengendarai mobil sedan biasa. Pintu mobil terbuka dengan gerakan anggun. Seorang pria keluar dari sana. Tinggi tegap, mengenakan setelan jas mahal yang pas di tubuhnya. Rambutnya tertata rapi. Aku menahan napas. Wajah itu familiar, namun juga asing. Mata itu, tatapan itu. Aku merasakannya. Jantungku berdebar lebih kencang. Apakah mungkin? Otakku mencoba mencocokkan wajah di depanku dengan bayangan masa lalu yang sudah lama terkunci rapat. Mungkinkah ini dia? Pria itu berbalik ke arah kami. Kini aku bisa melihatnya dengan jelas. Alisnya, garis rahangnya, senyum tipis yang kini lebih percaya diri. Ya, tidak salah lagi. Dia adalah Rian. Rian yang dulu hanya mengendarai motor butut berisik. Rian yang ditolak dengan kata-kata tajam Bella. Kini, di depanku, berdiri sosok yang benar-benar berbeda. Pakaiannya mahal, postur tubuhnya tegap, memancarkan aura kesuksesan dan kepercayaan diri yang kuat. Matanya, meski dulu penuh luka, kini berkilat tajam, cerdas, dan penuh wibawa. Aku terdiam, membeku di tempatku berdiri. Sulit sekali mempercayai apa yang kulihat. Ini bukan lagi Rian yang pemalu, yang menunduk saat dihina. Ini adalah Rian yang telah bangkit, yang telah mengukir namanya sendiri di dunia. Ia berjalan mendekat dengan langkah mantap. Orang tuaku, yang juga terkejut, keluar dari pintu. Rian menyapa mereka dengan hormat. Suaranya kini lebih berat dan matang. Dia tampak tenang, seolah tidak pernah ada masa lalu yang pahit di antara kami. Dari jendela kamarnya, Bella juga melihat kedatangan Rian. Awalnya ia hanya melihat mobil mewah itu dengan rasa penasaran, menebak-nebak siapa pemiliknya. Lalu, ia melihat Rian keluar. Matanya terbelalak, napasnya tercekat. Jantungnya berdebar kencang, bukan karena kekaguman semata, melainkan karena perpaduan antara keterkejutan, penyesalan, dan sebuah harapan yang tiba-tiba membuncah. Ia buru-buru merapikan diri, memulas sedikit lipstik, dan memastikan penampilannya sempurna. Di benaknya, satu pikiran melintas. Rian datang untuk balas dendam. Balas dendam dengan menunjukkan kesuksesannya, menunjukkan bahwa ia sekarang jauh lebih berhasil daripada yang Bella bayangkan. Dan setelah itu, mungkin Rian akan melamarnya lagi, membuktikan bahwa ia layak untuk Bella. Sebuah fantasi yang ia ciptakan sendiri, dibangun di atas rasa penyesalan yang selama ini ia pendam. Bella berjalan tergesa-gesa keluar kamar, menuju ruang tamu, siap menyambut Rian dengan senyum paling manis yang ia miliki. Ia tidak menyadari bahwa takdir memiliki rencana yang jauh lebih mengejutkan. Bella berdiri di ambang pintu ruang tamu, senyum manisnya terukir sempurna. Matanya bersinar, memancarkan pesona yang ia tahu takkan gagal. Rian, yang sedang berbincang dengan ayah dan ibu, menoleh ke arahnya. Senyumnya, yang tadi ramah, sedikit meredup saat melihat Bella. Kemudian, dengan sopan ia menyapa orang tuaku. Maksud kedatangan saya kemari, Pak, Bu, adalah untuk bersilaturahmi. Dan jika diizinkan, saya ingin mengenal Adelia lebih jauh. Dunia Bella seakan runtuh dalam sekejap. Senyumnya pudar, matanya membelalak tak percaya.
Kalimat itu bagai petir di siang bolong, menghantam telak harga dirinya. Rian, pria yang dulu ia buang, kini kembali. Bukan untuknya, melainkan untuk adiknya. Adik yang selama ini selalu berada di bayang-bayang. Adik yang ia anggap tidak pernah menjadi saingan. Aku, Adelia, yang berdiri di samping ayah, juga terkejut. Aku melirik Bella. Ia hanya bisa terdiam membeku. Ekspresinya kosong, seperti boneka porselen yang baru saja terjatuh dari ketinggian. Sejak hari itu, Rian mulai mendekati Adelia secara intens. Dia tidak lagi pemalu. Ia datang ke rumah kami, tidak lagi dengan motor butut, melainkan dengan mobil mewahnya. Ia mengajakku makan siang, minum kopi, bahkan sesekali menemaniku ke pameran seni yang kusukai. Setiap pertemuan, Rian menunjukkan sisi dirinya yang jujur dan tulus. Ia bercerita tentang perjuangannya di kota baru, tentang bagaimana ia merintis bisnisnya dari nol, tentang jatuh bangun yang ia alami. Suatu sore, saat kami sedang minum kopi, Rian menatapku dengan sorot mata yang dalam. "Adelia," katanya, "saat aku ditolak dulu, saat semua orang menatapku dengan sinis, hanya kamu satu-satunya yang menatapku dengan simpati. Kebaikan kecil itu, tatapan tulus itu, memberiku kekuatan. Itu seperti percikan api di kegelapan. Aku tidak pernah melupakannya." Kata-katanya menyentuh hatiku. Aku tahu dia tulus. Perasaan yang ia ungkapkan bukan didasari dendam, melainkan penghargaan yang mendalam. Meskipun Rian telah menunjukkan ketulusannya, konflik batin tetap melanda diriku. Aku bingung. Apakah perasaanku ini nyata? Ataukah aku hanya terbawa suasana? Apakah Rian benar-benar menyukaiku? Ataukah aku hanyalah alat baginya untuk membalas dendam pada Bella? Aku tahu Rian telah banyak berubah, tidak hanya secara finansial, tetapi juga karakternya. Ia lebih percaya diri, lebih bijaksana. Namun, bayangan masa lalu masih menghantuiku. Aku merenung panjang setiap malam. Aku tahu Rian adalah pria yang baik, pria yang gigih, dan aku mulai menyadari bahwa aku juga menaruh perasaan padanya. Tapi apakah aku siap membangun kebahagiaan di atas kehancuran hati kakakku? Aku mencintai Bella sebagai kakakku, meskipun ia sering membuatku jengkel. Aku tidak ingin kebahagiaanku menjadi sumber penderitaan baginya. Aku berdoa meminta petunjuk, mencoba memahami perasaan rumit yang berputar di hatiku. Kedekatan Rian dan aku menciptakan suasana yang sangat tegang di rumah. Bella yang dulunya ceria dan dominan, kini menjadi pendiam, mudah marah, dan sering menyindir. Setiap kali Rian datang menjemputku, Bella akan mengurung diri di kamar atau melirik dengan sinis. Saat kami makan malam bersama, ia akan melontarkan sindiran-sindiran tajam. "Enak ya, tinggal memetik hasil yang sudah matang," katanya suatu malam. Matanya tertuju padaku dengan ekspresi pahit. Orang lain yang berjuang, orang lain yang menikmati. Aku berusaha menanggapi sindirannya dengan tenang, tetapi hatiku perih. Aku tahu Bella terluka, tetapi cara ia melampiaskannya sungguh menyakitkan. Hubungan kami, yang dulu hanya diwarnai oleh dominasi Bella dan kepasifanku, kini retak. Kami jarang berbicara dari hati ke hati. Hanya ada dinding-dinding tinggi yang dibangun dari rasa iri, penyesalan, dan kebingungan. Orang tuaku juga merasakan ketegangan itu, tetapi mereka memilih untuk tidak ikut campur. Mungkin berharap kami bisa menyelesaikannya sendiri. Malam itu, Rian mengajakku ke sebuah restoran yang sangat indah, dengan pemandangan kota di bawahnya. Suasana romantis, musik lembut mengalun. Setelah makan malam, Rian meraih tanganku. Tatapan matanya penuh keseriusan. Ia mengeluarkan sebuah kotak kecil dari sakunya. "Adelia," suaranya lembut. "Aku tahu perjalanan kita tidak biasa. Aku tahu ada masa lalu yang mungkin membuatmu ragu." Ia membuka kotak itu, memperlihatkan sebuah cincin berlian sederhana namun elegan. "Kakakmu menolakku karena apa yang aku tidak punya saat itu," lanjut Rian. "Tetapi aku memilihmu karena apa yang kamu punya di dalam dirimu sejak dulu. Hati yang baik. Hatimu yang melihat ketulusan di balik kesederhanaanku. Yang memberiku kekuatan untuk bangkit. Aku melamarmu, Adelia, bukan karena balas dendam.
Aku melamarmu karena aku mencintaimu. Mencintai dirimu yang apa adanya. Seperti kamu mencintaiku apa adanya. Kata-kata itu menembus hatiku. Mengusir semua keraguanku. Aku tahu. Ini tulus. Aku tidak langsung menjawab lamaran Rian. Ada satu hal yang harus kulakukan terlebih dahulu. Satu percakapan yang harus terjadi. Aku pulang ke rumah. Dan segera menghampiri Bella yang sedang duduk termenung di ruang tamu. Kak, kataku, suaraku pelan tapi tegas. Ada yang ingin aku bicarakan. Bella mengangkat kepalanya. Matanya sembab. Ia pasti tahu apa yang akan kubicarakan. Kami duduk berhadapan. Aku memulai dengan menceritakan kembali lamaran Rian. Dan bagaimana perasaanku padanya. Aku berbicara dengan jujur. Tanpa menyalahkan. Tanpa menghakimi. Aku melihat air mata mulai mengalir di pipi Bella. Ia mendengarkan. Matanya kosong. Ini adalah adegan konfrontasi yang emosional, di mana semua unek-unek, semua luka, dan semua penyesalan akan diungkapkan. Aku tahu ini akan menyakitkan, tetapi ini harus terjadi demi kebaikan kami berdua. Setelah aku selesai berbicara, Bella mulai menangis terseduh-seduh. Semua pertahanan yang selama ini ia bangun runtuh. Ia mengakui semua penyesalan yang selama ini ia pendam. Aku iri, Adelia. Aku iri padamu, katanya di sela isak tangisnya. Aku selalu berpikir aku lebih baik, lebih pintar, lebih cantik. Aku selalu berpikir aku pantas mendapatkan yang terbaik. Tapi aku salah. Aku mengejar harta, aku mengejar status, dan aku kehilangan kebahagiaan sejatiku. Ia melanjutkan. Aku menolak Rian karena kebodohanku. Aku melihat motor bututnya, bukan hatinya. Aku menertawakan impiannya, dan kini dia datang, bukan untukku, melainkan untukmu. Aku menyesal, Adelia. Sangat menyesal. Melihat kakakku yang populer dan selalu percaya diri kini rapuh di depanku, hatiku ikut teriris. Aku membiarkannya menangis. Membiarkannya mengeluarkan semua beban yang selama ini menumpuk di hatinya. Ini adalah momen penting bagi Bella. Momen untuk melepaskan belenggu masa lalu. Setelah Bella sedikit tenang, aku memegang tangannya. Kak, kataku. Aku tidak bisa membangun kebahagiaanku di atas penyesalanmu. Aku tidak bisa menolak Rian, pria yang kucintai, hanya karena kamu menyesali masa lalumu. Ini hidupku, dan ini pilihanku. Suaraku tegas, namun dipenuhi kasih sayang seorang adik. Aku tahu keputusanku ini mungkin akan semakin menyakitinya. Tetapi aku juga tahu bahwa aku harus memilih jalanku sendiri. Kebahagiaan sejati tidak bisa dibangun di atas pengorbanan yang tidak tulus. Bella mendongak. Matanya masih merah. Tetapi ada sedikit pemahaman di sana. Aku tahu, bisiknya. Aku tidak tahu bagaimana harus menerima ini. Aku memeluknya erat. Kamu akan baik-baik saja, Kak. Kita akan baik-baik saja. Kamu hanya perlu waktu untuk menerima dan memaafkan dirimu sendiri. Itu adalah janji tak terucap. Sebuah harapan bahwa suatu hari nanti, hubungan kami akan pulih, meskipun tidak akan pernah sama lagi. Aku akhirnya menerima lamaran Rian. Keputusan ini aku ambil berdasarkan keyakinanku pada karakter Rian yang tulus, dan perasaanku sendiri yang tumbuh seiring waktu. Kabar pertunangan kami diterima dengan perasaan campur aduk oleh keluarga. Ibu menangis bahagia. Ayah tersenyum bangga. Mereka melihat bagaimana Rian memperlakukanku. Dan mereka tahu aku telah memilih pria yang tepat. Meskipun ada sedikit kecanggungan dari ayah dan ibu di awal, mereka akhirnya memberikan restu dan dukungan penuh untuk pilihan Adelia. Bella memerlukan waktu lebih lama untuk mencerna segalanya. Ia masih sering melamun. Terkadang matanya masih terlihat berkaca-kaca. Ia harus belajar melepaskan masa lalunya, melepaskan impian yang ia ciptakan sendiri, dan menerima kenyataan bahwa kesempatan itu telah hilang dan kini menjadi milik adiknya. Ini adalah fase penerimaan yang sulit baginya. Sebuah proses panjang untuk menyembuhkan luka dan melepaskan ego. Aku tahu ini tidak mudah. Tetapi aku berharap ia akan menemukan kedamaian dalam penerimaan itu. Beberapa bulan kemudian, acara pertunangan Adelia dan Rian akhirnya diselenggarakan.
Sebuah acara sederhana namun elegan, sesuai dengan keinginan kami. Tamu-tamu undangan memenuhi ruangan. Senyum kebahagiaan terpancar di mana-mana. Bella hadir, mengenakan gaun yang indah. Wajahnya tampak lebih tenang, meskipun sisa-sisa luka masih samar terlihat di matanya. Ia duduk di antara para tamu, mengamati setiap momen dengan seksama. Saat Rian menyematkan cincin di jariku, dan saat kami bertukar senyum bahagia, aku melirik Bella. Ia tersenyum, senyum tipis namun tulus. Bukan senyum penuh kemenangan, bukan pula senyum pahit. Itu adalah senyum penerimaan. Setelah acara selesai, Bella mendekatiku dan Rian. Ia memelukku erat, berbisik, "Selamat, Adelia. Aku bahagia untukmu." Lalu, ia mengulurkan tangannya pada Rian. "Selamat, Rian," katanya. Tatapannya kini lebih lembut. Rian membalas jabat tangannya dengan hangat. Itu adalah awal dari perbaikan hubungan kami. Sebuah jembatan yang mulai dibangun di atas puing-puing masa lalu. Adelia dan Rian memulai hidup baru mereka sebagai pasangan tunangan. Setiap hari adalah petualangan baru, penuh tawa dan kebersamaan. Kami sering menghabiskan waktu bersama, menikmati momen-momen sederhana. Suatu sore, kami sedang dalam perjalanan pulang dari suatu acara. Rian mengemudikan mobil mewahnya dengan santai. Tiba-tiba, sebuah motor tua berwarna biru melaju di samping kami. Suaranya berisik, persis seperti motor Rian dulu. Rian tersenyum tipis, matanya menerawang. "Kenapa senyum?" tanyaku, penasaran. Rian menoleh padaku, senyumnya semakin lebar. "Hanya teringat, Adelia," katanya. "Tanpa motor butut itu, mungkin aku tidak akan pernah sampai di sini, bersamamu. Tanpa penolakan itu, aku mungkin tidak akan pernah menemukan kekuatan untuk menjadi diriku yang sekarang. Dan tanpamu, aku mungkin tidak akan pernah tahu apa itu kebahagiaan sejati." Aku menggenggam tangannya erat. Kemewahan sejati bukanlah mobil yang kami kendarai, atau harta yang kami miliki. Kemewahan sejati adalah karakter, ketulusan, dan sebuah hati yang tulus memilih kebahagiaan. Kebahagiaan sejati adalah sebuah pilihan, yang dibuat dengan hati, bukan dengan mata. Dan aku, Adelia, telah memilih dengan hati, dan menemukan rumahku dalam pelukan Rian. Tamat. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini sampai selesai. Jika kalian suka dengan cerita ini, dan merasa terinspirasi, jangan ragu untuk menunjukkan dukungan kalian. Tekan tombol like, berikan komentar kalian di bawah, tentang pelajaran apa yang bisa kalian ambil dari cerita ini. Dan tentu saja, subscribe channel ini, agar tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya.